Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-13. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sekiranya pembuatan jurnal untuk akuntansi pabrikasi atau akuntansi industri. Bisa kita lihat, saya mendapatkan source atau sumber untuk PPT-nya dari BSI. Tapi sepertinya ini sumber yang maksud saya PPT-nya mungkin sudah lama saya dapatkan lewat internet, lewat Google, tapi memang untuk yang di slide kita tidak ada pembahasan tentang ini ya, makanya saya coba untuk mencari slide BSI lainnya yang mencantumkan atau membahas tentang bagaimana pencatatan jurnal umum untuk akuntansi industri atau akuntansi pabrikasi. Di sini kita ada 1, 2, 3, ada 4 pembahasan tentang bagaimana pencatatan jurnal di akuntansi industri ini. Sekarang kita bahas dari nomor 1 ya. Nomor 1, bagaimana teman-teman melakukan pencatatan untuk perusahaan akuntansi industri atau pabrikasi pada saat teman-teman melakukan namanya pembelian bahan baku. Bisa kita lihat debitnya ialah akun pembelian dan kreditnya kalau tunai menggunakan akun kas, kalau teman-teman kredit ya menggunakan akun utang dagang gitu ya. Jadi perlu diingat-ingat, misalkan perusahaan teman-teman melakukan pembelian benang gitu, maka pencatatannya ialah pembelian pada kas atau utang dagang, tergantung teman-teman membelinya apakah secara tunai ataupun secara berhutang gitu ya. Terus yang kedua, pada saat pemakaian biaya tenaga kerja langsung atau upah untuk karyawan yang secara langsung terlibat dalam suatu proses produksi barang yang akan teman-teman jual. Bisa kita lihat di sini ada akun upah buruh dan gaji karyawan di debit, artinya beban untuk membayarkan upah dan gaji karyawannya tercatat. Lalu kreditnya bisa berupa kas ataupun utang, tergantung teman-teman apakah mencatatnya secara accrual basis atau cash basis. Pada saat sudah dibayarkan maka beban gaji pada kas, tapi kalau teman-teman mencatat terlebih dahulu sebelum dibayarkan maka beban gaji pada utang. Kalau untuk nomor 2 ini sama aja ya kayak di perusahaan jasa ataupun dagang. Intinya di debitnya upah atau gaji, di kreditnya bisa berupa kas ataupun utang. Lalu pencatatan nomor 3 pada saat pemakaian biaya overhead pabrik atau biaya-biaya yang di luar tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksinya. Contohnya apa? Bisa mungkin pemakaian listrik, penyusutan mesin, atau mungkin pemakaian air yang istilahnya berhubungan langsung dengan pada saat teman-teman melakukan proses produksi atas barang yang akan dijual. Jadi sama aja ya. Debitnya berupa biaya atau beban dan kreditnya bisa berupa kas atau utang. Pada saat teman-teman mencatat yang namanya untuk akumulasi atau penyusutan aset, jangan lupa di debitnya penyusutan dan di kreditnya ialah akumulasi penyusutan. Sama aja kayak di perusahaan dagang ataupun jasa. Gitu ya. Jadi 1, bagaimana teman-teman mencatat pembelian bahan baku. 2, bagaimana teman-teman mencatat biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Dan yang ketiga ialah bagaimana mencatat untuk pemakaian biaya overhead. Oke, sekarang kita sudah next ke berikutnya ya. Di sini lebih tepatnya untuk mencatat penyesuaian, bagaimana teman-teman melakukan pencatatan penyesuaian untuk akun persediaan. Karena kan memang kalau akuntansi industri atau pabrikasi yang di-highlight ialah terkait dengan persediaan bahan bakunya. Karena memang di sini kita sebagai akuntansi industri atau pabrik berkaitan langsung dengan persediaan, karena kan memang
teman-teman fokusnya ialah bagaimana mengolah persediaan yang mungkin mentah ataupun setengah jadi untuk diolah kembali sehingga menjadi barang yang lebih bernilai atau bisa siap untuk dijual. Pertama, bagaimana teman-teman melakukan pencatatan penyesuaian untuk persediaan bahan baku atau yang belum digunakan pada saat akhir periode di akhir tahun. Jadi belum diapa-apain nih, masih ngendon aja, masih tersimpan bahan bakunya. Caranya gimana? Ya, ini ada akunnya. Pertama, itisar harga pokok produksi atau itisar HPP pada persediaan awal bahan baku. Itu yang untuk persediaan awal. Terus persediaan akhirnya gimana di akhir periode? Tinggal catat di debitnya persediaan akhir bahan baku pada ikhtisar HPP. Jadi ini untuk yang awal, ini untuk yang akhir saldonya. Jangan keliru. Terus yang kedua, bagaimana mencatat penyesuaian persediaan untuk persediaan yang dalam proses nih. Artinya di akhir tutup buku, akhir tahun periode akuntansi sudah digunakan untuk diolah, tetapi belum mencetak suatu barang yang siap untuk dijual. Jadi masih setengah jadi nih prosesnya. Jurnalnya apa? Ya bisa kita lihat ya, untuk awal ikhtisar HPP pada persediaan awal bahan dalam proses. Lalu untuk saldo akhirnya, persediaan akhir barang dalam proses pada ikhtisar HPP. Gitu. Jadi untuk diingat-ingat ya. Sama aja sih kayak yang awal, bedanya ini untuk bahan baku, ini untuk yang barang dalam proses. Gitu. Terus yang terakhir, bagaimana mencatat persediaan atau penyesuaian persediaan barang jadi di akhir periode. Kita lihat nih, ikhtisar rugi atau laba pada persediaan awal barang jadi. Artinya barang ini sudah siap untuk dijualkan ya teman-teman. Jadi bukan lagi barang yang bahan baku yang belum diolah, bukan lagi bahan baku yang baru setengah jadi, tapi yang sudah real untuk siap teman-teman jualkan di akhir tahun. Lalu yang kedua, untuk saldo akhir persediaan akhirnya, jurnalnya ialah persediaan akhir barang jadi pada ikhtisar laba rugi. Gitu. Nah, untuk ini sudah template yang tidak teman-teman bisa ubah, harus teman-teman hafalkan jika mengerjakan soal-soal, atau teman-teman udah harus hafal di luar kepala nih. Kalau misalkan pada at the end-nya teman-teman akan bekerja di suatu perusahaan dengan karakteristik industri atau pabrik. Oke, sekian dulu untuk materi yang ini. Selanjutnya saya akan next untuk ke materi yang selanjutnya. Terima kasih.